Ya, apa pertanyaannya? Ya, Mas Semi, Mas Ojo, mungkin di dalam seperti apa diskusi pendapatannya? inti pembicaraan Dulu apa gimana? Ya, pokoknya intinya adalah namanya kita bermusik, mempunyai rekan partner, itu pasti ada, ya kayak rumah tangga lah ya. Ada gesekan tadi. Ya, namanya rumah tangga itu pasti ada gesekan dan bisa diselesaikan dengan baik, ya. Harus duduk bareng, memakai kepala dingin, dewasa, tidak mengunggah-unggah sesuatu di media sosial yang berlebihan. Itu loh, itu sebenarnya yang kita pengen. Karena jangan salah, Arif pun menciptakan lagu di album Krispati yang baru, ya, lagu Krispati yang baru. Kak Once pun juga menciptakan lagu di album-albumnya. Saya pun juga ada lagu ciptaan saya di album solo saya. Kalau ini berjalan bagus, yang dapat untung siapa? Kami juga kan? Kami juga. Ya, tapi kebetulan memang kami juga performer gitu. Makanya dua-duanya harus dibela. Jangan mau menang sendiri, pencipta lebih dari penyanyi, penyanyi lebih dari pencipta. Nggak ada yang seperti itu. Kalau semuanya saling menghargai jasa masing-masing, tidak akan ada hal seperti ini. Ya, lagu bagus pasti akan menemukan suara yang bagus juga. Kalau nggak salah almarhum Glenn Fredly ngomong gitu. Jadi untuk masyarakat di luar sana yang komentarnya cuma menghujat, please deh, kalian kalau nonton konser gitu ya, udah menghujat gitu gimana sih? Sekali-sekali nonton konsernya Kak Once, jangan menghujat dulu gitu loh. Lihat penampilannya, lihat penampilan Krispati, lihat penampilan saya. Di situ kami bersinergi bahwa kami juga harus menghargai yang namanya pencipta lagu. Itu udah pasti, karena kami juga menciptakan lagu. Gitu. Nggak akan ada ketimpangan apapun deh, karena Kemenkumham sudah menunjuk ada lembaga yang yang dihormati oleh negara berdasarkan undang-undang. Nggak bisa dong, saya nggak suka ganjil genap tiba-tiba saya teriak di mobil, ganjil genap merugikan hidup saya, ganti nggak ganjil genapnya? Kan nggak bisa. Makanya kita ambil jalan tengahnya. Ngapain kita repot-repot begini? Kalau bisa kita duduk bareng. Masih panjang umur kita untuk membuat konser-konser yang luar biasa, yang bisa menghibur banyak orang, bisa memberkati banyak orang. Masih terlalu banyak gitu loh. Kita belum 80 tahun, belum rentak. Jadi kalau kita duduk bareng menghasilkan uang, menghasilkan rezeki, itu kan lebih bagus, bener nggak? Ya, berarti intinya tadi pertemuannya tidak ada titik temu. Ya intinya tetap undang-undang, sesuai dengan undang-undang. Ya, intinya sebenarnya dari awal Ibu Dirjen sudah menjelaskan bahwa sudah ada kesesuaian dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, ya. Dari kita lihat pasal 9 ya, yang mengenai hak eksklusif dari pencipta itu ada 9. Ya. Satu dari antara 9 itu adalah khusus mengatur mengenai pertunjukan. Nah, mengenai pertunjukan ini ada pengaturan khusus bahwa ini akan diatur pengumpulan royalti melalui LMKN, bukan akan, sudah, ya kan? Lewat LMKN dan LMK. Diaturlah pasal 23 ayat 5, ya kan? Nah, konflik kan terjadi di situ tuh. Ya. Tapi sebetulnya sudah jelaskan bahwa sudah ada kesesuaian aturan undang-undang ini. Saya melihat begini, saya melihat ini bukan masalah hukum, tapi banyak nuansa masalah pribadi. Ya. Kalau saya sih gampang saja, saya kan sudah memberikan pernyataan, saya tidak membawakan lagunya Ahmad Dhani, ya, baik sendiri maupun bersama Dewa. Nah, ini pun sebenarnya saya masih saja membuka kemungkinan untuk pembicaraan lebih lanjut. Ya. Kalau teman-teman yang lain mau menyelesaikan masalahnya, saya kira bisa juga dong. Iya. Nah, masalah yang lebih krusial adalah masalah hukum ini atau masalah tentang aturan ini berhadapan dengan penerapannya, ya, bahwa penerapannya adalah melalui
lembaga manajemen yang bersifat kolektif. Itulah yang dipilih oleh negara ini untuk dilaksanakan. Jadi masalah hukum yang sudah bagus, sudah baik, ini kemudian dibandingkan dengan penerapannya. Dalam prakteknya ada kekurangan di sana sini. Ada sejumlah uang besar yang sebenarnya menjadi potensi yang bisa dimiliki atau diambil oleh pencipta yang tentunya berhak. Itu belum terkumpulkan dengan masif, dengan teratur ya. Seandainya sistem ini berjalan dengan baik, kita semua percaya pencipta Indonesia itu akan makmur sekali. Kenapa? Karena selain mereka memiliki hak eksklusif yang 8 itu, yang dimana ada hak untuk mengumumkan, hak untuk menggandakan dan segala macam itu ya. Mereka kan mendapatkan banyak sekali di situ. Contohnya misalnya seorang pencipta itu membuat kembali lagu-lagu yang mereka pernah rekam bersama kita. Kan boleh-boleh saja. Kembali dengan warna yang baru. Kemudian mereka merekam dengan penyanyi lain. Kemudian mungkin saja dalam konteks itu penyanyi itu bisa membuatnya menjadi booming. Itu semua hak mereka loh. Cuman dalam undang-undang negara ini memang ada hal yang disebut performing rights ya, yaitu dalam konteks pertunjukan. Nah, dalam pertunjukan ini hak cipta itu dikumpulkan oleh lembaga ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMK ini. Nah, ini yang coba dibangun, ditertibkan supaya berjalan dengan baik dan masif. Kalau dia berjalan dengan baik dan masif, tidak diganggu dengan segala macam pertentangan yang terus-menerus, kita percaya ini akan membuat pencipta-pencipta Indonesia sangat makmur. Kenapa? Karena ketika mereka duduk di rumah nonton TV, banyak orang yang membawakan lagu mereka, bukan cuma kita. Ya, dalam waktu yang sama bahkan, royalti itu bisa dikumpulkan ya sedemikian rupa sehingga sampailah ke tangan mereka. Nah, jangan membandingkan itu dengan kondisi yang saat ini masih berjalan, masih berkembang. Ya. Jadi ini pilihan kita semua. Kalau kita ingin semua saling menyokong, saling peduli, baik pencipta maupun performer ya. Artinya ada semangat gotong royong untuk ini semua. Kita bisa duduk bareng lalu melihat sistem ini berjalan dengan baik. Ya. Itu saja. Jadi hari ini sebetulnya dari pertama sudah cukup tegas bahwa tidak ada satu pertentangan di antara undang-undang ini dan kita harus masuk ke dalam aspek-aspek yang lebih praktikal ya, lebih di lapangan lah sifatnya, bagaimana ini bisa dijalankan dengan baik. Banyak detail-detail yang harus dilakukan. Ya misalnya kalau usul saya, LMK sebagai lembaga ini harus mengkonsentrasikan perhatiannya kepada bukan saja pengumpulan lewat TV, radio dan sebagainya, tapi juga khususnya untuk pertunjukan. Nah, pertunjukan yang mana? Kalau menurut hemat saya, adalah lebih baik bahwa lembaga pengumpulan royalti yang bersifat kolektif ini berkonsentrasi pada pengumpulan royalti untuk artis-artis yang besar atau artis utama dulu sebagai contoh, ya kan? Yang punya nama, yang punya penghasilan relatif lebih besar. Bukannya kita mengesampingkan artis yang lain yang mungkin ada di ujung Papua atau di Sumatera, tapi katakanlah 100 misalnya, 100 artis ini cobalah ditertibkan gitu kan, ditertibkan supaya benar-benar terkumpul sehingga pencipta itu bisa menikmati hak-haknya kan, seperti itu. Jadi kekecewaan itu sebenarnya bisa kurangi dengan berjalannya sistem ini, dan kita semua percaya akan bisa jauh lebih baik asal kita ini sabar semua. Dan juga kita mau mengusulkan, sebetulnya tadi udah ada yang disebutkan juga bahwa tarif royalti ini yang sekarang ini yang 2% untuk pertunjukan itu kemungkinan bisa lah kita mintakan untuk dinaikkan supaya pencipta itu mendapatkan hak lebih banyak. Kita belum tahu berapa ya, 3%, 4%, 5%. Kalau kita sih sebagai performer, penyanyi, pemusik itu mau ikut ya. Kita tidak punya niat yang buruk sebagai teman, apalagi teman sesama band ya. Tidak punya niat buruk bahwa kita tidak membayar royalti. Tapi ada sistem yang harus diikuti, ada sistem yang mesti dibangun dengan tertib ya. Dan ya itu, moga-moga semua bisa berjalan dengan baik. Mas, kan Jangan karena masalah ini menyerang salah satu profesi. Itu yang nggak boleh.
Mas, terkait dengan masalah LMK sendiri kan memang secara undang-undang sudah jelas, tapi ada satu hal yang mungkin banyak orang perdebatkan adalah masalah etika. Mungkin kayak Mas Oce dengan Dewanya atau Mas Semi dengan Krispatinya dulu. Nah, itu seperti apa? Saya bisa jelasin begini. Undang-undang kita kan hidup bernegara ya. Nah, dalam hidup bernegara itu kita kan mengedepankan kepentingan banyak orang, kepentingan kita semua yang jumlahnya banyak ini dalam satu negara. Itu kita dari kecil diajarkan, ya kan? Suka ikut PMP nggak zaman dulu? Iya. Mana yang harus dilakukan? Kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi atau golongan? Kita selalu diajarkan cobalah peduli dengan orang lain, dengan jumlah dengan banyak orang ya. Maka itu ketika kita bernegara kita tunduk pada undang-undang yang berlaku supaya apa? Supaya negara yang kata negara hukum ini bisa menjalankan tugasnya melindungi kita, memakmurkan kita, mensejahterakan kita. Undang-undang itu banyak juga yang memang ada kekurangan kecil di sana sini, ya kan? Tapi harus berjalan untuk kepentingan bersama. Jadi harus ada keinginan yang sifatnya gotong royong kita semua. Katanya kita bangsa Indonesia kan yang mengenal seperti itu, semangat seperti itu. Nah, kalau soal etika sebenarnya undang-undang itu adalah panduan etika, gitu ya. Panduan etika bahwa itulah yang benar untuk kita semua hidup bernegara, ya kan? Sopan santun ada juga tentu, ya kan? Nah, dalam undang-undang ada peraturan-peraturan di bawahnya, semua harus diikuti, ya kan? Yang tertulis. Lalu kita melihat tidak ada masalah dengan itu, yang ada adalah penerapannya, oke? Penerapannya yang masih harus dibangun sistem ini. Kalau soal undang-undang tertulis tidak ada masalah itu, ya kan? Kita masih melihat kinerja daripada lembaga manajemen kolektif ini terus digalakkan, terus menjadi lebih hebat. Mereka sudah menunjukkan prestasi yang lumayan, meningkat sekitar 100 miliar dalam tahun terakhir ya. Katakanlah dari 80 miliar menjadi 180 miliar yang dikumpulkan, kalau saya nggak salah begitu. Jadi di luar daripada undang-undang yang tertulis itu kan ada kebiasaan, ya kan? Kita kan tunduk dalam kebiasaan-kebiasaan kan, ya kan? Kalau kita di mana ada kok kebiasaan negara aja ada, itu menjadi aturan, ya kan? Ada juga adat istiadat. Nah, masalahnya memang dalam konteks permasalahan kita ini belum ada kebiasaan untuk main band itu setiap kali mau manggung atau penyanyi itu setiap kali mau bernyanyi mesti minta izin. Ya. Kebiasaan itu pun belum ada, ya kan? Dalam bermasyarakat ini. Jadi itu kan ada dua tadi saya bilang, ada yang tertulis, ada yang merupakan kebiasaan. Sehingga ini menjadi apa? Ini menjadi relatif. Yang satu bilang nggak sopan, yang satu bilang oke aja kok, gitu kan? Apalagi ada undang-undang yang mengatur, gitu kan? Nah, ini menjadi satu yang relatif seperti itu. Jadi kalau kita mau tunduk pada undang-undang yang berlaku, aturan yang berlaku, ya kan? Kemana aturan itu mengatur, kita usung terus wibawa negara. Ya? Wibawa negara dalam hal ini dalam soal pengumpulan dan perlindungan hak cipta. Kalau Mas Emi mungkin sedikit tadi terkait dengan yang seperti itu kan, Udah, itu gitu kan. semuanya udah pada dewasa, semuanya punya hati nurani. Kita doain aja Mas Ahmad Dhani baikan, udah beres itu aja, doanya yang terbaik aja. Ya kan, semuanya kalau duduk ngopi bareng kan enak, dah itu aja. Mas Ebi kan masalah ini bukan cuma antara pencipta sama performer gitu, ada lebih luas lagi. Iya, ada buat ada IO yang datang juga, organisasi manajer, lalu ada kalau soal penggemar ya, khusus soal Promotor. penggemar. Mereka masih banyak saya rasa yang mengharapkan mendengar lagu Dewa dari Mas Ebi, mengharapkan mendengar Sri Pasti dari Mas Emi. Ini kan juga akan dirugikan ketika ada larangan, nggak bisa boleh. Makanya doain aja, ya kan? sebenarnya ya. Doa-doa yang baik aja, jangan menghujat di komen-komen. Nggak usah. Ya benar tuh. Kita berharap ya teman-teman penggemar musik Indonesia terus menyokong upaya yang positif supaya pencipta itu terlindungi dan pengumpulan royalti ini berlangsung dengan sistematis dan juga masif sehingga pencipta itu mendapat kemakmurannya gitu dan teman-teman semua bisa menikmati suguhan yang baik ya, suguhan yang bagus. Tapi kalau dari teman-teman performer dan musisi sendiri, dengan adanya undang-undang LMK ini dianggap merugikan nggak sih?
Karena kan ibaratnya ya udahlah biasa menyanyi hal itu, tapi ketika di luar kan jadi beda lagi. Sekarang harus ditarik lah ibaratnya. Kalau menurut saya dari Krispati, kami sangat-sangat diuntungkan dengan pasal 23 ayat 5. Iya. Dengan itu kami bisa bekerja kembali, di mana kami bisa dengan baik membayar, karena kami tidak niatnya itu dengan baik untuk menghargai Badai. Jadi kita selalu membayar dengan MKN, bahkan kami mengapresiasi Badai juga pribadi langsung. Jadi kami itu rapi. Makanya jujur, kenapa saya hadir di sini mewakili teman-teman, agak bingung juga apa yang diperjuangkan Badai di sini gitu. Karena kan kalau di bawah ini itu pun Krispati, semua lagu-lagunya sebanyakan di Krispati. Sedangkan kita rapi untuk membayarkannya. Nah itu yang kita bingung. Tapi nggak apa-apa. Ini sama-sama belajar. Proses lah, proses. Tapi Iya terus. tapi semua itu kami jujur rajin untuk menghargai apa apresiasi Badai, baik dari pribadi ke dia, juga untuk melalui ke Wami. Gitu. Ya kalau saya pikir ya mungkin secara praktis beginilah. Kalau saya nih setuju apabila tarif yang ditentukan pemerintah ini yang sekarang ini 2% untuk setiap pertunjukan itu dinaikkan saja. Pertama supaya ada lebih banyak dana yang dikumpulkan untuk penyelenggaraan LMKN ini atau lembaga pengumpul ini. Kemudian yang terpenting ada juga dana yang terkumpul lebih lagi untuk si pencipta. Nah masalahnya nggak semudah itu ketika IO atau promotor ini yang mungkin sampai saat ini banyak yang tidak taat ya, kemudian kami ini artis malah jadi dituduh. Sebenarnya kan ini kan penyelenggara dan IO ini yang harusnya bertanggung jawab untuk secara tertib membayar gitu kan. Nah ini di bolanya di mereka nanti. Yang kita lihat dari mana bagaimana ini menjadi baik, ada titik keseimbangan ya, berapa rate yang bagus. Ini usul dari saya. Selain daripada yang tadi saya bilang, konsentrasilah kepada performer, artis atau band yang punya nama dulu, yang penghasilannya relatif besar. Itu sebagai contoh supaya apa? Supaya sistem semua ini berjalan. Ada hal yang juga ingin saya sampaikan supaya tadi organisasi manajer Indonesia, manajer artis, kemudian organisasi promotor dan IO ini semua bekerja sama. Supaya apa? Supaya jadwal-jadwal si artis ini semua kita sama-sama tahu. Dan itu disampaikanlah ke lembaga manajemen kolektif nasional, ya, kemudian untuk ditagihkan. Jadi jangan ngumpet-ngumpet gitu lah, ya kan? Yang susah tuh ngumpet tuh kalau ada ini sih, kalau ada yang lebih private ya. Tapi saya pikir itu sebaik mungkin harus dibuka supaya LMKN tahu ada jadwal si artis ini dikumpulkan lah gitu kan. Berapa lagu yang dibawakan, lagu apa aja yang dibawakan, penciptanya siapa. Jadi ada lalu lintas data, ya itu yang saya harapkan. Mungkin soal transparansi LMKN sendiri, mungkin ini yang menjadi sebuah sandungan juga. Iya, nanti tanya ke LMKN. Nanti tanya Bukan aja kita ke yang Kalau dari musisi sendiri seperti apa ngeliatnya? Mungkin? Bukan, pokoknya kita nggak mau jawab soal hal itu. Saya juga nggak mau jawab tentang permasalahan band lain. Saya nggak mau jawab. Pokoknya yang saya hadir di sini adalah menyelamatkan profesi. Jangan sekali-sekali jadi menyerang salah satu profesi, itu tidak boleh. Dah itu aja. Ya, Thank you. Profesi penyanyi itu harus diapresiasi ya kan, harus dilindungi juga gitu, selain daripada profesi daripada pencipta, karena penyanyi punya peran dalam membuat lagu itu terkenal, membuat lagu itu dikenal publik gitu kan. Jadi itulah ya. Berarti IO-nya taat. Harus loh. Waduh, kalau gini loh Mas, kalau IO itu taat, semua IO itu terdidik, artinya terdidik dalam hal mengetahui aturan-aturan hukum yang ada. Ya ini banyak sekali royalti bisa dibagikan. Dan satu hal memang saya dengar di periode-periode yang lalu, ya lembaga ini mungkin lebih banyak mengumpulkan dari TV, dari radio, dari yang lain-lain ini ketimbang langsung konsentrasi pada pertunjukan. Nah mereka sekarang udah angkatan keberapa? Mungkin angkatan ketiga ya. Harus berkonsentrasi pada pertunjukan, karena pertunjukan ini sensitif sifatnya gitu kan. Meskipun kita nggak tahu, mungkin jumlahnya kalah dari TV, saya nggak tahu, tapi yang jelas ada banyak potensi yang bisa dikumpulkan untuk kepentingan semua pihak, khususnya untuk pencipta. Mas, tapi ada nggak sih undang-undang yang kayak melindungi kayak pencipta lagu buat ngelarang penyanyi lain untuk
membawakan lagunya tuh ada Kalau kami lihat dari tadi ya, pemaparan dari Ibu Dirjen juga sudah cukup jelas, Put. Ada pasal 23 yang memberikan hak menggunakan lagu tersebut asal membayar. Nah, membayar lewat mana? Lewat lembaga. Lewat lembaga manajemen kolektif yang sudah sudah ditunjuk dan sudah resmi. Seperti itu. Jadi apabila kita mengikuti semua sistem yang ada, maka tidak bisa larang-larang itu, tidak bisa melarang-larang. Oh, oke. Jelas semuanya. Mas, foto